Trik licik. Main mata. Sudahlah, bagikan kartunya. Aku pasang 200. Baik, aku juga pasang 200. Hei, kartuku tidak terlalu bagus. Aku tidak ikut. Buka kartu. Triple. Hei. Aduh, maaf ya, aku menang. Anak muda, hokimu bagus juga ya. Hokiku memang selalu bagus. Ayo lagi. Aku menang. Buka kartu. Aku menang lagi. Hehehe, Tuan Lee, main begini taruhannya terlalu kecil. Kita mainnya jadi kurang asyik. Bagaimana kalau kita main lebih besar? Ah, aku juga merasa begitu. Bayangkan, aku sudah menang belasan kali, tapi cuma dapat beberapa ribu saja. Menurutku dapat uangnya terlalu lambat kalau begini. Hahaha, baiklah, tampaknya Tuan Lee orang yang tidak suka bertele-tele. Haha, ayo, sana ambil kontraknya. Jangan sampai masuk jebakan mereka. Terakhir kali aku kalah 1 juta gara-gara begini. Lebih baik kita pergi saja. Gui Mei, tenang saja, kakak hari ini sedang hoki sekali. Tidak mungkin kalah. Tuan Lee, sebelum main, kamu harus tanda tangan kontrak ini dulu. Mulai sekarang, setiap kali kita pasang taruhan, nggak boleh kurang dari 10.000. Ya, baiklah. Jangan ditanda tangan. Hei. Hah. Haha, kalau begitu kita, tetap. Main Zajin Hua, tentu saja, keberuntunganku paling bagus kalau main Zajin Hua. Tentu saja kita lanjut. Mereka itu sedang menjebakmu. Hei, Nona, makan boleh sembarang makan, tapi bicara jangan sembarangan. Kapan aku pernah mengalah pada Kak Lee? Sepertinya, mereka sudah siap menutup jebakannya. Bagikan kartunya. Ayo, aku pasang 10.000. Wah, Kak Lee, kamu bahkan gak melihat kartumu dulu. Pasang buta dong, biar menangnya lebih besar. Keberuntunganku selalu bagus kok. Gak bakal kalah. Gak bakal kalah apanya. Kartumu paling bagus cuma sepasang kartu as. Sedangkan kartuku adalah 3 kartu king. Aku ikut 10.000, tambah 30.000 lagi. Haha, sepertinya kartu adikku kali ini. Aku buang kartu. Kita nggak bisa ikut taruhan lagi. Uang kita sudah habis. Tuan Lee, kalau memang benar-benar sudah tidak ada uang, kasino kami bisa meminjamkanmu sedikit. Ah, tidak usah, mobilku diparkir di luar. BMW bekas, harganya masih sekitar 200.000. Aku pertaruhkan. Hahaha. Baiklah, sampai mempertaruhkan mobil segala. Kalau begitu, aku ikut 200.000 lagi. Apa kamu masih punya uang untuk ikut? Taruhan di meja itu pasti sudah ada 400.000 lebih. Taruhannya besar sekali. Sungguh tidak disangka. Bocah itu berani sekali bertaruh. Kita lupakan saja mobilnya. Ayo kita cepat pergi. Hei. Jam tangan milikku ini adalah barang impor yang kubeli di negara Liuli. Seharusnya nilainya 300.000 lebih. Aku pertaruhkan ini juga. Lily, kau sedang mempermainkanku? Ya, kau pikir kami tidak menyelidikimu. Kau hanya seorang anak desa. Mana mungkin sanggup memakai jam tangan seharga 300.000. Jam tangan ini sudah pasti palsu. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa panggil ahli penilai untuk memeriksanya. Kemari. Panggil ahli ke sini untuk memeriksanya. Coba periksa. Kualitas bahan ini, dan detail buatannya, memang benar-benar bernilai 300.000. Mana mungkin, dari mana kau mendapatkan jam tangan ini? Oh, dulu saat aku di luar kota, aku sempat berbisnis kecil-kecilan, dapat rezeki nomplok sedikit. Nah, sekarang giliran aku yang tanya kamu, kamu masih punya uang buat ikut? Aku. Tenang, kartunya paling-paling cuma sepasang king. Padahal kartuku ini triple 8. Kali ini aku pasti menang. Anu. Bang, bisa enggak, kamu pinjami aku uang sedikit? Bisa. Ambil uangnya. Nampan ini, nilainya 500.000. Ayo kita buka kartunya. Tunggu dulu, aku kan belum bilang mau buka kartu. Kamu mau mempermainkan kita ya? Aku mau lanjut menaikkan taruhan. Hahaha. Benar-benar gila. Mau menaikkan taruhan lagi. Ini sudah hampir 1 juta. Bang, kamu sudah gila ya? Kita mana punya uang lagi? Bang, kamu sudah gila ya? Kita mana punya uang lagi? Bocah, coba kamu lihat yang jelas. Ini 500.000, bukan 50. Kamu memangnya masih bisa mengeluarkan barang senilai 1 juta. Bagaimana dengan yang ini? Ini peninggalan ayahku, yang ditinggalkan untukku sebelum beliau meninggal. Sertifikat kepemilikan rumah di desa, nilainya lebih dari 500.000. Aku pertaruhkan ini juga. Hahaha. Bang,
Kamu bahkan menjual rumah kita. Nanti kita mau tinggal di mana? Gila apa? Cuma demi taruhan. Sampai berani enggadain rumah segala. Kalau aku jadi bapaknya, aku bakal bangkit dari kubur. Buat ngehajar anak durhaka ini sampai mati. Oke, karena kamu udah berani enggadain rumahmu. Kalau begitu, aku bakal ladeni permainanmu sampai akhir. Pelayan. Ini adalah dokumen penyerahan hak milik untuk 2 unit ruko atas namaku. Total nilai keduanya kurang lebih bernilai 2 juta yuan. Sekarang, mari kita buka kartunya. Tunggu dulu, aku masih mau menambah taruhanku. Bagaimana denganku? Botol ini. Barang antik kecil ini. Nilainya sekitar 2 juta yuan. Aku taruhkan ini. Kamu bilang ini bernilai 2 juta yuan lebih. Kamu pikir kami ini bodoh? Memangnya kamu siapa? Ini porselen biru putih dari dinasti Qing. Tuan Li, boleh saya menyentuhnya sebentar? Tentu saja boleh. Bos, tidak salah lagi. Warna glasirnya benar-benar bukan barang tiruan. Ini benar-benar asli. Porselen biru putih dari dinasti Qing. Jangankan 2 juta yuan, bahkan 3 juta yuan pun. Banyak orang yang bakal berebut untuk membelinya. Bagaimana mungkin? Kamu kan cuma orang kampung. Mana mungkin punya barang antik? Tuan Li, boleh saya tahu, barang antik ini didapatkan dari mana? Ini warisan turun-temurun dari leluhur. Oh, bagaimana? Sekarang aku pasang taruhan 2 juta di sini. Kalian masih mau ikut? Aduh, mulai main mata lagi deh. Bagaimana? Kamu yakin? Kak, bocah ini agak mencurigakan. Tapi aku sangat yakin kita bakal menang. Hahaha. Ayo. Untuk babak ini, aku yang ikut taruhan ini menggantikan adikku. Dokumen ini adalah kontrak pengalihan kasinoku. Kalau kamu menang, kasino ini jadi milikmu. Buka kartunya. Tunggu dulu. Aku mau menaikkan taruhannya lagi. Bocah kurang ajar. Kamu sengaja mempermainkan kami. Iya. Kalau aku menang, aku mau 1 mata kalian. Kalau aku kalah, tangan ini akan kuberikan pada kalian. Berani taruhan. Kak, kamu sudah gila. Jangan taruhan sama mereka. Kalau kamu kalah, bukankah kamu akan kehilangan tanganmu? Kenapa? Takut. Kalau begitu, berarti babak ini aku yang menang. Hei, tunggu dulu. Taruhan? Siapa takut? Karena kamu begitu, tidak menginginkan tanganmu sendiri, maka aku akan kabulkan keinginanmu. Ayo. Buka kartunya. Triple K. Triple, itu kartu triple. Gawat, gawat, tangan anak muda ini, sepertinya tidak bisa diselamatkan. Bos Wang, aku mohon padamu, tolong lepaskan kakakku. Aku rela melakukan apa saja yang kamu mau. Gui Mei, berdirilah, tidak perlu berlutut pada mereka. Putaran ini, kita pasti menang. Apa bocah ini sudah gila karena kalah? Itu kan Triple King. Kecuali kalau dia punya triple as, baru bisa menang. Sekarang, siapapun yang memohon tidak akan ada gunanya lagi. Woi, kemari, bawa pisaunya ke sini. Ah Fu. Aduh. Bocah si Alan, sudah lama aku muak melihatmu. Ulurkan tanganmu. Aku agak haus. Ada air. Terima kasih, ya. Siapa bilang? Kartu di tanganku ini bukan triple as. Mustahil. Kamu tidak mungkin punya triple as. As. Benar-benar kartu as. Jangan-jangan. Dia benar-benar bisa membuka triple as. Ya Tuhan, tolong. Kakak harus dapat kartu triple as. Ini kartu as kedua. Mungkinkah ini benar-benar triple as? Ini benar-benar kejadian langka. Pertarungan kartu maut. Jangan sok misterius. Kartu ketiganya pasti bukan as, melainkan kartu 8 sekop yang kubagikan padanya. Dia pasti tamat. Bocah si Alan, lama banget sih. Ngapain saja? Jangan-jangan kamu takut. Tapi ku beritahu ya, takut juga tidak ada gunanya. Hari ini, tanganmu itu pasti kuambil. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin trio as? Menang. Kak, kita menang. Kamu hebat sekali. Ternyata memang trio as.
Trio As ketemu Trio King. Ini benar-benar duel kartu maut. Baru pertama kali kulihat. Keberuntungan anak muda ini. Benar-benar hoki sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bos Wang. Aduh. Tunggu dulu. Sebenarnya siapa kamu? Aku cuma orang yang ingin menyelamatkan adik perempuanku. Seorang petani biasa. Saya pamit dulu. Berhenti. Kamu tidak boleh pergi. Bos Wang. Dalam judi, kalau kalah ya harus terima. Masa tidak boleh pergi setelah menang? Mana ada aturan seperti itu di dunia ini? Benar sekali. Aturan kasino kalian terlalu semena-mena. Menang banyak malah dilarang pergi. Ini kasino penipu namanya. Bocah kurang ajar. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu bermain curang. Mana buktinya? Tentu saja aku punya bukti. Di meja judi ini. Mana mungkin ada 2 kartu as sekop. Kartu as sekop yang asli. Ada padaku. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas kartuku ini as sekop. Bagaimana bisa ini 8 sekop? Jelas-jelas tadi as sekop. Wah. Jadi, itu artinya, kamu mengakui sekarang. Kalau kamu menyembunyikan kartu, ya kan, aku, sialan. Pantas saja kita kalah terus. Ternyata kau menjebak kami. Kembalikan uang kami. Ayo, teman-teman, obrak-abrik kasino ini. Siapa yang berani macam-macam? Pengawal. Semuanya, duduk, hahaha. Soal adikku curang atau tidak, aku sendiri yang akan menyelidikinya. Tapi, kamu pikir bisa pergi begitu saja setelah menang banyak uang? Tidak semudah itu. Lepaskan aku. Jika kalian berani melangkah keluar dari pintu ini, hahaha. Aku akan menjualnya ke pasar gelap. Bukannya kalian orang Tiongkok, sangat menjunjung tinggi solidaritas. Aku yakin Tuan Li pasti tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Xin Lian. Kamu kenal dia? Kak. Dia sahabatku waktu SMA. Zhao Xin Lian. Dialah yang mengajakku datang ke Myanmar. Apa maumu? Sederhana saja, kita berdua bertaruh 1 putaran. Kakak, tolong, beri aku 1 kesempatan lagi. Kali ini aku pasti bisa mengalahkannya. Dia banyak omong sekali, ya. Kakak. Kenapa? Dia itu adikmu. Tega-teganya kamu membunuhnya begitu saja. Di dalam kasinoku, tidak butuh adik yang tidak punya otak. Bawa dia pergi. Hah, inilah Myanmar. Nyawa manusia di sini sama sekali tidak ada harganya. Sekarang, kita bisa bicara baik-baik. Kalau kalian ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Tapi dia harus tetap di sini. Gui Mei. Ini semua salahku. Jangan pedulikan aku. Kalian cepat pergi. Diam. Sebenarnya apa maumu? Sudah kubilang sejak awal, kita bertaruh 1 putaran. Jika kamu menang, bawa dia pergi. Baik, aku layani. Hahaha. Bagus. Lily, apa kamu bisa mendengar berapa angka dadunya? Ternyata kamu memang punya kemampuan. Tapi, meskipun tebakanmu benar, itu tetap tidak ada gunanya. 1 pilar tegak. Benar-benar 1 pilar tegak. 6 dadu dikocok hanya menghasilkan 1 poin. Ini adalah poin terkecil. Apa 1 pilar tegak sehebat itu? Ini. 1 pilar tegak. Tidak ada yang lebih kecil dari ini. Nggak mungkin bisa dikocok kayak gitu. Dia benar. Itu emang yang paling kecil. Kamu udah pasti kalah. Gimana kalau kita kabur aja? Nggak perlu kabur. Bocah ini udah gila ya. Itu kan teknik 1 pilar penopang langit. Iya, benar. Teknik sehebat ini nggak pernah terlihat di Myanmar selama 10 tahun lebih. Lihat aja gimana dia bisa menang. Hancur. Ya Tuhan, apa yang kulihat ini? Di dunia ini, beneran ada orang yang bisa ngocok dapat 0 poin. 0 poin dan 1 poin. Mana yang lebih kecil? Punya kamu yang lebih kecil. Kak, kita menang. Sesuai kesepakatan, bebaskan dia, lalu, keluar dari kasinoku. Lepaskan. Bocah, ingat ini baik-baik, urusan ini nggak akan selesai begitu saja. Tuan Pei tidak akan pernah melepaskanmu. Kita pergi. Maksudmu? Kasinoku direbut oleh orang bernama Lily, warga negara naga itu. Benar,
Tuan Pei, ada hal yang tidak Anda ketahui. Kemampuan berjudi orang ini benar-benar sangat hebat, benar-benar aneh dan tidak masuk akal. Aku dan adikku sudah bekerja sama, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkannya. Sampah, masih berani mencari alasan. Ampun, Tuan, tolong jangan bunuh saya. Lily, hanya seorang warga negara naga biasa, berani-beraninya bikin kekacauan di wilayahku. Benar-benar bosan hidup. Kak, bagaimana keadaan Xin Lian? Dasar binatang-binatang itu. Tubuhnya penuh dengan luka dalam. Kalau dibiarkan lebih lama lagi, aku khawatir nyawanya tidak akan tertolong. Lalu kita harus bagaimana? Kecuali dalam 3 hari ini. Kita bisa menemukan ginseng 1000 tahun. Baru nyawanya bisa diselamatkan. Tapi di mana kita bisa mencarinya? Tenang dulu, aku akan coba hubungi kenalanku yang ada di Liuli dulu. Siapa di antara kalian yang namanya Lily? Aku. Ada urusan apa ya? Kamu sudah merebut kasinoku. Menurutmu ada urusan apa? Oh. Jadi Anda adalah Tuan Pei yang sempat disebut bos Wang sebelum pergi. Benar, kan? Kenapa? Tidak terima kekalahan. Sengaja cari masalah. Hei. Jangan banyak omong. Hari ini, kamu kembalikan kasino ini. Lalu patahkan kedua kakimu sendiri sebagai ganti rugi. Atau bertaruh denganku sekali lagi. Kak, jangan bertaruh dengan mereka. Kalau kamu menang, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Tapi kalau kalah, Ting, maka aku akan menghabisimu. Aku mau bertaruh denganmu. Tapi penuhi dulu satu syaratku. Kalau aku menang, berikan aku 1 akar ginseng 1000 tahun. Hahaha. Baiklah, asalkan kau masih punya nyawa untuk menang, bocah. Cara taruhanku dengan orang lain sangatlah berbeda. 3 babak, 2 kemenangan. Setiap kali kalah dalam 1 babak, kau harus melepaskan 1 bagian tubuhmu. Dan lagi, di sini, aturannya, aku yang menentukan. Bagaimana? Berani tidak? Kalau berani, tanda tangani ini. Bukankah ini kontrak yang berat sebelah? Haha, kenapa kau takut? Baik, aku tanda tangan. Aku suka orang yang punya nyali sepertimu. Bawa kartunya ke sini. Babak pertama, mari kita pemanasan dulu. Kita main yang mudah saja. Tebaran bunga hayangan. Melemparkan kartunya ke udara. Siapapun yang bisa menangkap as sekop, dialah pemenangnya. Bagaimana? Adil, kan? Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai. Reaksimu cepat juga, bocah. Tapi sayang, kau masih terlalu hijau. Babak ini sudah pasti aku yang menang. Apa? Ting. Tuan Pei, as sekop milikmu. Ada padaku. Tidak mungkin. Kakak menang. Syukurlah. Apa? As sekopku, kok bisa ada di tanganmu? Gerakan tanganmu memang cepat. Tapi di mataku, itu belum ada apa-apanya. Hebat juga kau, bocah. Babak ini, kuakui aku sudah meremehkanmu. Tapi, jangan senang dulu. 2 babak tersisa. Tidak akan semudah itu untuk menang. Ginseng 1000 tahun yang sudah kita sepakati. Bukankah seharusnya kau biarkan aku melihat barangnya dulu? Ini memang benar-benar ginseng 1000 tahun. Di babak kedua ini, kita akan bermain poker 3 kartu. Taruhannya adalah semua yang kau miliki. Negara, wilayah, jaringan. Kecil. Gerakan secepat kilat. Saat dia mengocok kartu, dia dengan cepat mengambil selembar kartu as sekop dan menyembunyikannya di balik lengan baju. Bagikan kartunya.
Bocah. Kali ini, biar kulihat bagaimana caramu mengalahkanku. Ayo, aku bertaruh 200. Tuan Pei. Apa maksud semua ini? Bukan apa-apa. Sebelumnya, cara main kita terlalu pelit. Aku ingin mengubah aturannya sedikit. Mulai sekarang, setiap taruhan tidak boleh kurang dari 100.000. Jika tidak, anak buahku, bidikan senjata mereka bisa saja meleset. Aku taruh 100.000. Nah, begitu dong, main seperti ini baru seru. Aku ikut 100.000, tambah 50.000 lagi. Bocah, lihat baik-baik. Ini sepasang as. Kalau kartu terakhir, juga kartu as, maka itu jadi tris as. Mau lawan pakai apa kamu? Bagaimana kamu bisa yakin, kalau kartu terakhirmu adalah kartu as itu? Aku pertaruhkan semuanya. Punya nyali juga. Anak muda. Memang selalu sok jagoan. Sayang sekali. Kamu pasti kalah. Hahaha. Maaf ya, ternyata benar-benar kartu as. Bagaimana mungkin? 8, kakak, dia kalah. Ambilkan pisau. Berani taruhan denganku, harus siap menerima kekalahan. Aku akan memotong tangan bocah ini, sampai putus. Tunggu dulu. Kartuku kan belum dibuka. Hahaha. Lily, 6. Bocah, di permainan Zajin Hua tidak ada kartu yang lebih besar daripada tris as. Kartuku ini tris as tertinggi. Kamu paham tidak? Tunggu sebentar. Dalam aturan permainan Zajin Hua, ada kombinasi kartu spesial yang lebih kuat daripada tris as. 2, 3, 5 beda kembang bisa mengalahkan tris as dengan mutlak. 5. Kita masih ada harapan. Ini 2 hati. 15. Ternyata 3 keriting. Tidak mungkin. Kalau kartu terakhir ini adalah 5 wajik, aku pasti kalah. Tenang, tenang. Kartu 5 wajik sudah kukocok di tumpukan paling bawah. Dia tidak mungkin bisa mendapatkannya. Tuan Pei, kartu terakhirku ini bahkan belum dibuka. Kenapa Anda begitu panik? Bocah sialan, jangan banyak omong. Kartu terakhirmu itu pasti bukan 5 wajik. Kalau kau berani, coba buka dan tunjukkan pada kami. Sembilan sekop. Ting. Kupikir kartu sehebat apa, ternyata cuma ini. Bocah tengik, hampir saja aku termakan gertakanmu. Dengan kartu sampah seperti itu, mana mungkin bisa mengalahkan 3 kartu as milikku. Bagaimana bisa, kakak? Dia kalah. Ting ting. Katakan saja, tangan mana yang kau pilih. Biar ku buat ini cepat. Tuan Pei, siapa bilang aku kalah? Hahaha. Lily, jangan menggertak lagi. Ajalmu sudah di depan mata. Memangnya kau pikir, kartu busuk 2, 3, 9 milikmu itu, bisa mengalahkan 3 kartu as milikku. Kartuku yang ini memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi terkadang menang kalah dalam permainan kartu, bukan di atas meja judi, melainkan di bawah meja. Apa maksud perkataanmu itu? Maksudku, kamu main curang. Apa buktimu? Memangnya ada bukti kalau aku curang? Jangan asal menuduh ya. Tenang dulu. Dia sebentar lagi datang. Siapa yang kamu tunggu? Aku sedang menunggu seseorang yang bisa memberikan keadilan untukku. Maaf membuat Anda menunggu lama, Tuan Li. Lu Mei, kamu mau membela bocah ini? Melindungi setiap warga negara agar bisa kembali dengan selamat adalah misi saya. Lu Mei, aku, Pei Yuan, bukan bocah yang bisa ditakut-takuti. Ini bukan di tempat kalian. Memangnya apa yang bisa kalian lakukan padaku?
Pas sekali, kamu juga bisa jadi saksinya. Bocah ini menuduhku curang tanpa alasan yang jelas. Bagaimana seharusnya dia dihukum? Pemain curang akan dipotong tangannya. Tapi jika tidak terbukti curang, maka tangan si pelapor yang akan dipotong. Tuan Li. Apakah Anda punya bukti? Buktinya ada padanya. Cukup geledah tubuhnya saja. Lily. Ini di. Bukan. Apa hak kalian untuk menggeledahku? Jangan bergerak. Pei Yuan. Kamu masih mau mengelak kalau tidak curang. Aku. Sudahlah, tak perlu banyak alasan. Bisa saja sekarang aku menebas tanganmu, tapi aku tidak akan melakukannya hari ini. Aku lepaskan kamu kali ini. Tuan Li dan yang lainnya akan kubawa pergi hari ini. Kamu keberatan? Aku tidak setuju. Tuan Li, Anda. Petugas Lu, maaf sekali ya, sudah menyusahkanmu. Tapi, aku masih ada hal yang harus kulakukan. Ada ginseng berusia 1000 tahun yang harus kumenangkan lewat permainan judi ini. Tapi, kamu tidak usah mencemaskanku. Kalau soal judi, aku tidak pernah takut pada siapapun. Aku hampir lupa, kamu kan? Masa lalu tidak usah dibahas lagi. 15 tahun. Aku sudah cuci tangan. Tuan Besar Pei, mari kita lanjutkan. Taruhan babak ketiga ini, bagus. Nak, bernyali juga kamu. Karena kamu ingin taruhan babak ketiga denganku. Kalau begitu kita ganti cara mainnya. Coba tebak, di tubuhku, terukir kata apa? Taruhan macam apa ini? Kamu benar-benar licik. Siapa yang tahu di tubuhmu? Terukir kata apa? Taruhan licik seperti ini, sudah sering kulihat. Babak ini, aku akan bertaruh denganmu. Bagus, nak. Keberanianmu boleh juga. Kalau begitu, tebaklah. Jika tebakanmu benar, ginseng 1000 tahun ini jadi milikmu. Namun, jika salah... Kak, jangan bertaruh dengan mereka lagi. Aku tidak mau ginseng 1000 tahun itu lagi. Ayo kita pulang saja. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kalau begitu, sebelum bertaruh, boleh aku lihat barangnya sekali lagi. Takut aku lari dari taruhan. Rupanya orang negeri naga sepertimu cuma segini saja. Sikap waspada itu kunci keselamatan. Tuan Pei, di punggungmu terukir kata adab. Tapi etika kami, rakyat negeri naga, sepertinya tidak pernah kau pelajari. Beraninya kau menantangku, sepertinya kau sudah bosan hidup. Hentikan. Lu Mei. Kau benar-benar ingin demi bocah ini, menyulut perang denganku. Pei Yuan, akan kukatakan sekali lagi, dia adalah rakyat negeri naga. Aku tidak akan pernah membiarkanmu, di hadapanku, membunuh satupun warga negara negeri naga. Baiklah, kali ini aku mengalah, lihat saja nanti. Hei, Tuan Pei, karena aku sudah memenangkan taruhan ini, tinggalkan ginseng 1000 tahun itu. Sialan, benar-benar membuatku kesal. Siapa sebenarnya bocah itu? Keahlian bertaruhnya luar biasa sekali. Tidak peduli siapapun dia, berani merebut barang dari tanganku. Dia pasti akan mati. Siapa kau? Pengawal, habisi dia. Maksudmu gerombolan pecundang itu? Mereka semua sudah kubereskan dari tadi. Kau ini. Sebenarnya siapa kau ini? Mau apa kau? Tenang dulu, aku tidak punya niat jahat padamu. Bukankah kau ingin menjatuhkan orang dari negara naga yang mengalahkanmu itu? Aku bisa membantumu. Apa maksudmu? Kupikir kau ini tokoh hebat. Ternyata setelah sekian lama, bahkan siapa orang yang mengalahkanmu, kau sama sekali tidak tahu. Namanya Lily. Identitas aslinya adalah raja dari segala raja judi. Apa? Lily adalah raja dari segala raja judi. Dan aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menghadapinya. Namaku Qin Hu. Bagaimana? Mau bekerja sama denganku? Minumlah teh ini. Soal adik-adik perempuanmu, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mencarikan dokter spesialis untuk mengobati luka mereka. Mereka akan segera sembuh. Terima kasih banyak. Sama-sama, kita sama-sama berasal dari negara naga. Lagi pula, ada satu hal yang mungkin butuh bantuanmu.
Ada masalah apa? Asalkan aku bisa membantu, aku pasti akan berusaha semampuku. Apakah kamu tahu tentang mesin litografi? Ya, aku tahu. Negara selalu ingin mengembangkan chip buatan sendiri. Namun, setelah diteliti selama bertahun-tahun, masih belum ada terobosan. Benar sekali. Kali ini kita mendapatkan sebuah informasi rahasia terbaru. Ada dokumen lengkap tentang teknologi mesin litografi yang berada di Myanmar, tepatnya di tangan pemilik kasino terbesar di sana. Heng Dali. Dia dulunya adalah seorang penjudi terkenal, tapi 2 tahun belakangan ini dia tiba-tiba berhenti berjudi dan benar-benar cuci tangan. Sekarang dia terus bersembunyi di dalam kasino Heping miliknya dan tidak pernah keluar lagi. Tempat itu memiliki satu aturan, tidak boleh ada kekerasan di sana. Karena itulah, orang-orang kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lalu, apa yang kalian inginkan dariku? Dulu, Heng Dali pernah membuat pengumuman, asalkan ada orang yang bisa mengumpulkan uang tunai sebesar 10 miliar. Orang itu bisa mengajukan satu tantangan judi kepadanya. Pemenangnya bisa meminta satu keinginan untuk dikabulkan. Jadi maksudmu, kau ingin aku bertaruh dengannya, demi memenangkan kembali data mesin litografi itu? Kami sudah menyelidiki semua orang, dan hanya kamulah yang paling cocok. Tapi aku sudah cuci tangan. Dan bersumpah tidak akan pernah berjudi lagi. Lily, ini demi negara naga, agar negara kita tidak lagi dicekik dan dikendalikan oleh orang lain. Kuharap, demi negara naga kita, bersedialah untuk kembali beraksi sekali lagi. Aku jamin, tugas ini pasti selesai. Gui Mei, kenapa kamu ada di sini? Kamu nggak seharusnya datang ke tempat ini. Kak Lu yang nyuruh aku ke sini. Ngaco kamu. Biar aku sendiri yang bereskan masalah ini. Kamu cepat balik sana. Kak Lu bilang, sehebat apapun kemampuan seseorang, tapi kekuatan persatuan itu jauh lebih hebat. Ya sudahlah, kamu ikut di belakangku terus. Jangan keluyuran ya. Besar, besar, kecil. Hahaha, aduh. Permisi ya, minggir sedikit, aku mau coba main beberapa putaran. Tuan sekalian, sebentar lagi akan segera dibuka. Pasang besar atau kecil? Aku pasang kecil. Dua, tiga, kecil. Ternyata beneran kecil. Maaf ya, aku menang. Aku pertaruhkan semua chip ini untuk pasang kecil. 1 menang 6. Kecil, kecil lagi. Ya ampun, sakti banget. Maaf ya. Aku menang lagi. Hahaha. Besar atau kecil? Pasang kecil. Maaf ya, aku menang lagi. Aku menang lagi. Beneran. 10 kali berturut-turut keluarnya kecil semua, dan tebakannya kena semua lagi. Ini sih bukan cuma sekadar keberuntungan. Dia ini dewa judi. Putaran berikutnya aku mau ikut taruhan dia. Bocah ini agak tidak beres ya. Bung. Wajahmu kelihatan asing ya. Kamu dari kelompok mana? Hahaha, kelompok apa sih maksudmu? Kamu mau ikutan main nggak? Kita tidak bisa membiarkan dia menang terus-menerus seperti ini. Aku pasang 3 kembar. 3 kembar. Ini kan 100 kali lipat lebih susah daripada pasang besar kecil. Iya, kalau putaran ini kalah, bisa-bisa ludes semuanya. Gawat. Aku malah benar-benar mengocok keluar angka 3 kembar. Sepertinya aku terpaksa harus main curang sedikit. Tunggu. Biar putaran ini aku yang pegang. 3 kembar, benar-benar 3 kembar.
Kamu main curang. Aku curang, mana buktinya? Aku. Sesuai aturan kasino, kalau mau menuduh orang curang harus ada bukti. Kamu menuduh kakakku main curang. Memangnya kamu punya bukti? Memang aku tidak punya bukti, tapi kamu pasti main curang. Kalau tidak, mana mungkin bisa menang terus sampai belasan kali. Kamu bilang aku main curang, ya? Kalau begitu, biar kutanya padamu, tombol di bawah mejamu itu, untuk apa gunanya? Tombol apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lihat, deh, di bawah meja ini benar-benar ada tombol. Kurang ajar, pantas saja aku kalah terus-menerus. Ternyata ini semua ulah licik kasino kalian. Bocah tengil, berani-beraninya kamu membuat kekacauan di kasino Happing. Awas kamu, ya, aku akan panggil orang untuk membereskanmu sekarang juga. Sudahlah. Pei Yuan. Kamu ini makin tua makin tidak becus saja. Iya, bagaimana bisa? Oleh seorang dari negeri naga yang remeh, kasinomu sampai bisa direbut. Dan sekarang kamu malah datang kemari untuk minta bantuan. Hang Dali, jangan senang dulu. Orang dari negeri naga itu, bukan orang Longguo biasa. Mungkin saja dia juga akan datang ke kasinomu untuk membuat kekacauan. Pokoknya, kali ini kamu harus membantuku. Dengar. Bahkan jika orang Longguo itu diberi 10 nyali sekalipun, dia tidak akan berani membuat kekacauan di kasinoku. Bos Heng, gawat. Panik begitu, tidak sopan sekali. Ada orang Longguo datang di luar. Dia mengacau di tempat kita. Apa katamu? Ada orang Longguo yang berani mengacau di tempatku. Heng Dali, sepertinya kamu tidak sehebat itu, ya. Aku mau lihat, siapa yang berani cari gara-gara di wilayahku. Bos Heng, itu dia orangnya. Dia sudah menang 50 juta di kasino kita. Siapa yang berani bertindak lancang di tempatku? Lily, ternyata kamu, Pei Yuan, kamu kenal dia. Dialah orang Longguo yang membuat kekacauan di wilayahku. Heng Dali, kamu harus berhati-hati. Keahlian berjudinya sangat luar biasa. Apalagi dia juga, cuma orang Longguo saja. Yang punya sedikit trik judi, sudah tidak tahu diri. Bocah, letakkan semua chipmu. Dan aku masih bisa membiarkanmu pergi. Gui Mei. Ya ampun, banyak sekali uangnya. Kudengar kasino kalian punya peraturan. Selama bisa mengumpulkan 10 miliar tunai, bisa menantangmu. Dan bagi yang menang, kamu akan mengabulkan satu keinginannya. Ting ting, kau mau menantangku? Ya, memang itu maksudku. Kenapa? Takut untuk menerimanya. Bocah, apa kau tahu siapa aku? Sekali taruhan dimulai, jangan sampai kau menyesal. Sudah gila ya, berani-beraninya dia menantang Bos Heng. Bos Heng itu dewa judi Myanmar dari 10 tahun yang lalu. Sudah puluhan tahun dia menguasai dunia judi tanpa pernah kalah sekalipun. Benar sekali, kudengar, orang-orang yang berjudi dengan Bos Heng, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dalam keadaan utuh. Semuanya berakhir dengan tangan terpotong. Kau dengar itu? Berjudi denganku. Kalau kalah, tanganmu harus ditinggal di sini. Kau berani? Kenapa tidak berani? Bagus, bocah, kau terlalu percaya diri. Aku terima tantangan ini. Hei, cepat bawa barangnya ke sini. Heng Dali. Sebaiknya kau jangan terlalu percaya diri. Aku tahu kau sangat hebat, tapi identitas dia sebenarnya. Pei Yuan, tidak peduli siapapun dia. Siapapun yang berani mengusikku, tidak akan ada yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Pei Yuan, kalau kau banyak bicara lagi, pergi saja dari kasinoku. Aku tidak akan menindasmu. 2 kemenangan dari 3 babak. Di babak pertama ini, kita akan menguji kejelian mata kita. Siapapun yang bisa melihat kandungan giok di dalam batu mentah ini, dan menaksir nilainya, dialah pemenangnya. Bagaimana? Boleh. Hehehe. Kak, ini batu mentah miliknya.
Dia pasti sudah menyewa ahli penilai profesional untuk memeriksanya. Jangan mau dibodohi olehnya, Kak. Hahaha. Gadis kecil dari negara naga ini benar sekali. Batu yang satu ini, sudah lama aku minta ahli penilai profesional untuk memeriksanya. Di dalamnya memang ada sebongkah giok hijau kekaisaran kualitas terbaik. Lagi pula, aku kan tidak pernah bilang kalau tantangan ini adil. Kedua tanganmu itu sudah pasti jadi milikku. Gawat, gawat. Kalau begini, bagaimana bisa tanding? Dia kan memang sudah tahu jawabannya sejak awal. Habislah. Anak muda ini, kali ini, tangannya harus dikorbankan di sini. Di dalam sini adalah giok hijau kekaisaran kualitas terbaik. Benar sekali. Sekarang kamu bicara pun sudah terlambat. Aku yang mengatakannya lebih dulu. Putaran ini sudah pasti aku yang menang. Kak, sekarang bagaimana? Bagaimana kalau kita menyerah saja? Kita sama sekali tidak bisa menang. Sekarang mau menyerah pun sudah telat. Kalian harus membayar harga atas kesombongan kalian. Pilih berlutut dan minta maaf padaku. Atau tinggalkan tangan kalian di sini. Heng Dali. Sebaiknya kamu jangan terlalu senang dulu. Bagaimana kalau Pei Yuan, makin tua kamu malah makin pengecut. Pantas saja kamu bisa kalah dari orang negara naga itu. Orang negara naga itu kan bukan dewa. Putaran ini sudah pasti aku yang menang. Jangan terburu-buru. Bicaraku belum selesai. Heng Dali. Yang kita tandingkan adalah nilai dari batu ini. Benar, kan? Benar. Lalu kenapa? Kalau begitu, menurutku, nilai dari batu giok ini adalah 0. Hahaha. Kupikir orang dari negara naga sepertimu punya kemampuan hebat, tapi ternyata hanya segini saja kemampuanmu. Omong kosong. Giok hijau kaisar ini. Bagaimana mungkin nilainya 0? Orang negara naga ini sama sekali tidak mengerti soal judi batu. Aku rasa dia cuma tidak mau kalah, makanya sengaja cari masalah. Meskipun di dalam batu ini ada giok hijau kaisar kualitas terbaik, tapi di dalamnya ada bintik lumut. Lumut itu memakan warna hijaunya. Begitu dipotong, nilainya pasti hancur. Aku sarankan, jangan potong batunya di sini. Bawa saja batu itu ke pasar gelap barang bekas untuk dijual. Dengan begitu, kerugianmu tidak akan terlalu besar. Tidak mungkin. Batu ini, aku membelinya di pasar gelap, dengan harga 50 juta. Ini batu giok mentah kualitas terbaik. Bagaimana mungkin ini cuma batu rongsokan? Lihat saja nanti. Giok hijau kaisar. Ini benar-benar giok hijau kaisar. Bocah, tidak peduli trik apa yang sedang kau mainkan. Putaran ini aku pasti menang. Kak Heng, jangan sampai lengah. Bocah ini agak aneh. Pei Yuan, kau benar-benar membuat kami, orang Myanmar, kehilangan muka. Bagaimana bisa kau, oleh orang negara naga, dibuat ketakutan setengah mati? Batu ini jelas-jelas sudah memperlihatkan giok hijau. Mungkinkah masih bisa terjadi masalah lain? Ah, coba kalian lihat. Bagaimana mungkin? Ternyata benar-benar ada bercak hitamnya. Heng Dali, lihat, kan sudah kubilang, kau pasti akan menyesal. Bagaimana bisa begini? Kenapa bisa begini? Bahan batu ini, kubeli seharga 50 juta, di pasar gelap. Hijau kekaisaran dengan bercak hitam, nilainya menjadi 0. Ini tidak ada bedanya dengan batu sampah. Tebakan orang negara naga ini benar-benar tepat. Dia benar-benar bisa melihatnya. Hei, siapa namamu? Heng Dali, coba katakan, babak ini, bukankah kakakku yang menang? Tapi kalian jangan senang dulu. Aku akui kalian punya kemampuan. Tapi selanjutnya, 2 babak ini, tidak akan semudah itu lagi. Babak kedua, kita bertaruh mengocok dadu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah jurus andalan Tuan Heng yang terkenal. Jurus pemindah semesta. Ku dengar,
Suara kocokan dari jurus ini bisa mengacaukan pendengaran orang. Bahkan ahli pun tidak akan bisa menebak angka dadunya. Sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkannya. Sepertinya orang negara naga ini tidak akan bisa melewati rintangan ini. Bagaimana? Memangnya orang negeri naga bisa tahu seberapa banyak? Bang, apa kamu bisa menebak suaranya? Tentu saja. Ting. Bocah ini cuma berlaga saja. Ini adalah jurus andalanku yang membuatku terkenal. Pergeseran agung semesta. Kamu, yang cuma orang negeri naga, memangnya bisa dengar apa? Babak ini aku pasti menang. Tunggu dulu. Kenapa? Tidak bisa menebak jumlah angkanya, jadi mau berbuat curang. Kurasa dia cuma berpura-pura saja. Jurus andalan Tuan Heng yang terkenal ini. Mana mungkin bisa ditebak semudah itu? Orang negeri naga memang suka membual. Kalau tidak bisa menebak, jangan sok kuat. Jumlah angka di dalam dadu ini adalah setengah poin. Jangan bercanda, mana ada dadu yang punya setengah poin. Kurasa dia sudah gila. Hei! Pilar tunggal penyangga langit. Ternyata benar-benar pilar tunggal penyangga langit dengan setengah poin. Ternyata dia benar-benar bisa menebaknya. Bagaimana mungkin? Jurus andalan Tuan Heng yang terkenal ternyata berhasil dipatahkan oleh seorang anak muda. Bagaimana cara kamu menebaknya? Hanya keberuntungan. Heng Dali. Sekarang giliran aku yang menang, kan? Hari ini kalian cuma sedang beruntung saja, tapi itu tidak ada gunanya. Yang kita tandingkan adalah mengocok dadu, bukan mendengarkan dadu. Sekarang giliranmu. Tapi, sebelum kamu mengocoknya, aku punya satu syarat. Syarat apa? Yaitu, tidak boleh merusak dadunya. Jika tidak, kamu akan langsung dinyatakan kalah. Dasar kau, si Marga Heng. Padahal kamu sendiri menghancurkan dadunya. Kenapa kakakku tidak boleh melakukan hal yang sama? Hanya karena ini kasino milikku. Di sini, aku yang membuat aturan. Kalau kamu tidak terima, kamu bebas mundur dari tantangan ini. Tapi tinggalkan tanganmu di sini. Ini tidak adil. Kamu melarang dia menghancurkan dadu. Bagaimana mungkin dia bisa mengocoknya untuk mendapatkan nilai yang lebih kecil dari setengah poin? Sepertinya orang negeri naga ini sudah pasti kalah. Baiklah, aku setuju. Kakak. Si Heng ini jelas-jelas sengaja menyudutkanmu. Guimei. Dalam hidup ini, kita akan menemui banyak ketidakadilan, terutama di meja judi. Sebelum setiap permainan dimulai, semuanya tampak adil, namun sebenarnya, semuanya tidak pernah adil. Ini. Phoenix menatap langit. Ini adalah jurus legendaris. Phoenix menatap langit. Nilainya 0. Orang negeri naga ini ternyata benar-benar bisa melakukannya. Ini Phoenix menatap langit. Jurus yang tercatat dalam kitab kuno. Keahlian hebat yang telah lama hilang. Bagaimana mungkin kamu bisa menguasainya? Cuma sedang beruntung. Hahaha. Kali ini, giliranku yang menang, kan? Baik, kamu menang. Katakan, apa keinginanmu? Asalkan aku sanggup, akan aku wujudkan untukmu. Keinginanku sangat sederhana. Berikan barang yang ada di tanganmu itu. Berikan data mesin litografi itu kepadaku. Heng Dali, jangan berikan padanya. Pasti perempuan bernama Lu Mei itu yang mengirimnya. Orang-orang negara naga terhadap data mesin litografi kita sudah lama sekali mengincarnya. Bocah, ganti permintaanmu. Selain yang satu ini, aku bisa penuhi apa saja. Tuan Heng, rupanya Anda berniat untuk ingkar janji. Hahaha. Memangnya kalau aku ingkar janji, kau mau apa? Di sini. Bukanlah tempat yang mematuhi aturan. Di sini, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Kakak, awas. Hahaha. Lily. Memangnya kenapa kalau kemampuan judimu hebat? Hari ini, kau tetap saja akan mati di sini. Jadi kau berniat untuk
melanggar aturanmu sendiri. Begitu, kan? Memangnya kenapa kalau kulanggar? Hahaha. Letakkan senjata kalian. Kalian sudah dikepung. Lu Mei, apa yang kau lakukan? Ini adalah kasino damai. Kau berani menggunakan kekerasan di sini. Apa kau berniat memicu peperangan? Sekarang, kau hanya punya dua pilihan. Pilihannya adalah, serahkan data mesin litografinya, atau ikut aku kembali untuk melapor. Cuma data mesin litografi itu saja, kan? Akan kuberikan padamu. Aduh. Jangan sampai kau berikan. Diam. Memangnya kau punya cara lain yang lebih baik? Semua data mesin litografi ada di dalam flash disk ini. Ambillah. Sialan. Siapa sebenarnya bocah itu? Aku sudah lama ingin memberitahumu. Orang itu. Dialah orang yang 8 tahun lalu, di dunia perjudian Liuli, merajai segalanya sebagai sang Raja Judi. Raja Judi. Dialah orang yang sejak pertama kali muncul, menang ratusan kali tanpa pernah kalah sekalipun. Sang Raja Judi. Pantas saja. Pantas saja dia begitu sulit dihadapi. Tuan Li, terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini. Sama-sama, petugas Lu. Kalau begitu, kami pamit dulu. Jika kedepannya ada masalah lagi, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Kakak, aku merasa, sejak kakak pulang dari Liuli, kakak jadi sangat berbeda. Apanya yang beda? Tentu saja kemampuan judimu. Dulu kemampuan judimu tidak sehebat ini. Kakak benar-benar bisa mengandalkan judi untuk jadi kaya raya. Kak, apa-apaan sih? Dengar ya. Jangan pernah sekali-kali mencari uang dari berjudi. Kenapa memangnya? Karena itu uang haram. Bagus, Lily. Kemampuan judimu sudah melampauiku. 36 jurus pamungkas. Semuanya sudah kamu kuasai. Kamu sudah boleh lulus berguru. Guru. Aku pasti akan mengandalkan teknik judi yang telah guru ajarkan. Mengharumkan nama perguruan. Guru tidak butuh kamu mengharumkan nama perguruan. Yang penting kamu selalu aman dan selamat. Berjanjilah pada guru. Jangan pernah sekali-kali berpikiran seperti itu lagi. Ya. Baik, Kak. Aku akan selalu ingat. Kak, tiket pesawat untuk pulang, sudah aku pesan. Besok kita sudah bisa pulang ke tanah air. Baik. Oh ya, omong-omong. Bagaimana dengan obatnya? Sudah selesai. Tunggu sebentar ya. Iya, obat herbal hasil rebusan ginseng 1000 tahun. Sudah siap. Aku kenapa? Kenapa kamu menyelamatkanku? Menyelamatkanmu, bukankah sudah seharusnya begitu? Kita kan teman. Maafkan aku, Guimei. Gara-gara aku, kamu hampir saja celaka. Ini semua salahku. Lagi pula, kita sama-sama orang negara naga, berada jauh di negeri orang. Sudah sewajarnya sesama orang negara naga saling membantu. Memang sudah seharusnya begitu. Terima kasih. Xin Lian. Kenapa kamu bisa sampai ke Myanmar? Semua ini karena... Baik, ini kami terima. Sebentar lagi kami akan mentransfer uangnya ke rekeningmu. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih banyak. Dan setelah itu, aku dibawa oleh mereka ke Myanmar ini. Kamu ikut saja dengan kami.
Kembali ke negara naga bersama-sama. Berhenti, turun, turun. Ting. Bocah tengik. Sungguh tidak kusangka kamu membawa dua wanita cantik. Jika kamu tahu diri, tinggalkan mereka berdua di sini untukku. Aku masih bisa. Mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Siapa yang mengutusmu? Apa? Siapa yang mengutusku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Biar ku tebak. Pasti Pei Yuan yang mengutusmu, kan? Kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan pedulikan bagaimana aku tahu. Kembalilah dan sampaikan pesan dariku. Beritahu dia, dendam ini akan kuingat baik-baik. Aku juga tidak berniat untuk kembali. Bocah tengik, jika ada kata-kata terakhir, sampaikan saja pada Raja Neraka. Turunkan pisaunya. Pahlawan. Jangan gegabah, jangan gegabah. Apa yang kalian lakukan? Malah bengong. Cepat turunkan senjata kalian. Bos, mereka kabur. Sampah, semuanya tidak berguna. Mataku tidak buta. Bos, orang dari negara naga itu, dia kabur. Apa? Kamu bilang dia kabur? Lalu apa gunanya aku memelihara kalian para sampah ini? Bos, tenang dulu, aku masih punya. Qin Hu. Katakan, sekarang kita harus bagaimana? Kalau si Lily itu sampai lari ke negara naga, kita bakal susah untuk menghabisinya. Soal si Lily ini, kamu tenang saja. Berdasarkan apa yang ku tahu tentang Lily, dia itu tipe orang yang pasti akan membalas dendam. Karena dia tahu kamu berniat membunuhnya, dia tidak akan semudah itu kembali ke negara naga. Jadi maksudmu, dia sekarang masih di Myanmar, dan ingin membalas dendam padaku. Ini juga kesempatanku. Aku akan membuktikan kepada seluruh dunia, kalau aku, Qin Hu, adalah raja yang sesungguhnya. Kak, apa yang kakak bicarakan sih? Kakak tidak pulang bersama kami. Masih ada urusan yang belum ku selesaikan di Myanmar. Kalau aku pulang bersama kalian begitu saja, aku merasa tidak tenang. Kalian pulanglah duluan, nanti aku akan menyusul. Kak Li. Nyawaku ini kakak yang selamatkan. Kalau kakak tidak pulang, aku juga tidak mau pulang. Benar, kalau kakak tidak pulang, aku juga tidak mau pulang. Jangan konyol. Kak, kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku sangat tahu apa yang kakak pikirkan. Tapi kakak tidak bisa lagi seperti dulu. Pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apapun masalahnya, kita hadapi bersama-sama. Kak Li. Kakaklah yang menyelamatkanku. Kemanapun kakak pergi, aku akan ikut pergi ke sana. Tapi, ini akan sangat berbahaya. Kalian yakin mau ikut denganku? Iya. Halo. Apakah ini petugas Lumei? Saya Lily. Ada suatu hal yang ingin saya mintai bantuan dari Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda punya waktu untuk bertemu? Saya ingin tahu, bagaimana cara menyingkirkan Pei Yuan? Untuk menyingkirkan seorang penguasa wilayah, cara yang paling langsung adalah dengan menemui atasan mereka. Dan atasan langsung Pei Yuan adalah Zheng Sanfeng. Zheng Sanfeng memiliki 100.000 prajurit. Dia bagaikan raja kecil di sana. Jika kamu bisa mendapatkan dukungannya, maka untuk menyingkirkan Pei Yuan bukanlah hal yang sulit. Lalu, bagaimana cara saya bisa menemuinya? Aku bisa membantumu memperkenalkannya. Terima kasih banyak. Tuan Besar, petugas Lumei ingin menghadap. Tidak mungkin dia datang kalau tidak ada urusan penting. Kalau begitu, persilakan dia masuk. Baik, Tuan. Petugas Lu. Sudah lama tidak bertemu, senang melihatmu baik-baik saja. Angin apa yang membawamu kemari hari ini?
Jangan-jangan, negara naga, ingin bekerja sama denganku. Tebakanmu salah. Kali ini yang mencarimu, bukan aku, melainkan dia. Oh. Siapa anak muda ini? Nama saya Lily. Jadi kamu yang datang dari Liuli, sang raja judi, Lily. Kedatanganmu sangat tepat. Anda mengenal saya, hanya dalam waktu 8 tahun, kamu sudah berhasil meraih gelar Raja Judi. Anak buahku, aku butuh seorang ahli judi hebat sepertimu. Gimana? Ikut denganku saja. Bayarannya, sebut saja maumu. Dia adalah orang dari negeri nagaku. Kusarankan sebaiknya, jangan coba-coba mengincarnya. Sayang sekali. Katakanlah. Kedatangan kalian kali ini, sebenarnya ada urusan apa? Aku menemuimu kali ini. Adalah untuk urusan Pei Yuan. Tuan Pei Yuan mohon menghadap. Pas sekali. Suruh orang itu masuk. Tuan Zheng. Qin Hu. Lily. Kita bertemu lagi. Kali ini, gelar Raja Dewa Judi adalah milikku. Kamu kenal dia? Dialah Qin Hu, yang dijuluki si hantu judi. Pei Yuan. Ada urusan apa? Katakanlah, terburu-buru sekali datang kemari. Mau apa sebenarnya? Kedatanganku kemari, khusus untuk mempersembahkan kepada Tuan, sebuah pusaka berharga. Segel giok. Hahaha. Ini adalah segel giok dinasti Ming yang tidak sengaja kudapatkan. Khusus kupersembahkan untuk Tuan. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Apa permintaanmu? Akan kukabulkan semuanya. Hahaha. Aku tidak punya permintaan lain. Dia hanya saudaraku, Qin Hu. Bertaruhlah sekali, di hadapan semua orang. Untuk merebut gelar raja di Raja Judi. Lily. Kita gunakan segel kekaisaran ini sebagai taruhannya. Kalau kau menang, kau boleh membawa segel kekaisaran ini kembali ke negara naga. Tapi kalau kau kalah, gelar raja di Raja Judi ini akan menjadi milikku. Dan juga kau, tinggalkan nyawamu di sini. Kan sudah kubilang, aku sudah benar-benar cuci tangan. Dan tidak akan bertaruh lagi. Tutup mulutmu. Jangan bohong, kau kan masih sering bertaruh. Kenapa? Sekarang giliran melawanku, kau malah tidak berani. Apa kau takut? Lily, asalkan kau menerima tantangan ini, tidak peduli apapun tujuanmu datang ke sini. Kali ini, aku akan mengabulkannya. Baiklah. 3 hari lagi, aku akan mengadakan turnamen Raja Judi di sini. Siapapun yang menang, aku akan mengabulkan satu permintaannya. Lily, kali ini kau pasti kalah. Qin Hu, hanya saat melawanmu, aku tidak akan pernah kalah. Dan tidak boleh kalah. Siapa sih kedua peserta itu? Kok aku tidak kenal satu pun? Ya. Masa kau tidak tahu mereka? Yang satu adalah Qin Hu, yang dijuluki si iblis judi. Dan satunya lagi si raja di Raja Judi, Lily. Hah? Ternyata mereka. Terima kasih semuanya sudah sudi datang ke tempat turnamen Raja Judi yang saya selenggarakan ini. Untuk babak pertama, adalah pertandingan 2 lawan 2. Mahjong. Sistem 3 kemenangan dari 5 babak. Mahjong. Gawat sekali. Kak, memangnya ada apa dengan mahjong? Apa ada di antara kalian yang pernah main mahjong? Aku pernah belajar sedikit. Bagus. Kalau begitu, kamu saja bentuk tim denganku. Lily. Biarpun kemampuan judimu hebat, memangnya kenapa? Dengan adanya pemula ini yang jadi beban. Kamu pasti kalah. Kak Lee, bagaimana kalau lebih baik aku mundur saja? Aku takut. Aku tidak bisa membantumu.
Jangan pesimis begitu. Nanti, perhatikan isyarat mataku dan ikuti saja. Kartu ini benar-benar biasa saja. Sepertinya, mereka mendapat kartu yang bagus. Babak ini akan sulit. Mahjong. Permainan untuk 4 orang ini sangat bergantung pada 70% keberuntungan dan 30% keahlian. Pong. Aku menang. Kakak, dia kalah. Menang. Hahaha. Kak Lee. Maafkan aku, ini semua salahku. Seandainya aku mengerti maksudmu, dan tidak membuang 2 tong, kamu juga nggak akan kalah. Nggak apa-apa, ini bukan salahmu, Lily. Ini kan mahjong berpasangan. Yang diuji bukan cuma teknik bermain saja, tapi juga kerjasama kedua orang. Kamu bawa beban seperti dia. Mau menang dari kami. Mimpi. Sepertinya kalau mau menang di babak ini, satu-satunya cara adalah membuat Pei Yuan keluar dari permainan. Babak pertama. Tim Qin Hu menang. Orang negara naga ini sebenarnya becus atau tidak, sih? Katanya Raja Judi. Payah sekali. Kak Lee, bagaimana kalau kita ganti orang saja? Tenang dulu. Sistem 3 kemenangan dari 5 babak. Kita baru kalah di babak pertama saja. Babak kedua. Mulai. Bagus sekali. Kartuku lumayan bagus. Babak ini pasti menang. Mereka berdua entah sedang mengirim sinyal apa. Aku harus berhati-hati. Apa maksud Kak Lee melakukan ini? Aku harus tenang. Tunggu. Kartuku cuma kurang 1 keping 9 tong lagi untuk menang. 9 tong ini hampir pasti ada di tangan Qin Hu. Aku harus cari cara agar dia mengeluarkannya. Pong lagi. Lily, teman satu timmu ini baik sekali ya. Malah membuang kartu yang kami mau. 1 demi 1 secara berturut-turut. Babak ini kamu pasti kalah. Qin Hu. Siapa yang menang dan kalah, masih belum tentu juga. Langkah permainan Lily ini benar-benar cerdik. Tapi untung saja, temannya tidak bisa main. Kalau tidak, kita sudah kalah dari tadi. Maaf ya, aku menang. Hahaha. Putaran kedua, tetap dimenangkan oleh tim Qin Hu. Kalau mereka menang 1 putaran terakhir lagi, maka mereka akan keluar sebagai juara umum. Sialan, main apa-apaan sih ini? Kalau tidak bisa main, jangan main. Bikin kacau saja, orang negeri naga ini sama sekali tidak bisa main mahjong. Kembalikan uang kami. Turun saja sana. Kami mau melihat permainan yang seru, bukan pembantaian sepihak. Kak Lee, maafkan aku. Ini semua salahku. Xin Lian, bagaimana kalau biar aku saja? Gui Mei, kamu yakin bisa? Kakak menyebalkan, jangan meremehkanku. Aku ini sudah membaca buku panduan bermain mahjong. Gampang sekali kok. Iya, aku cuma belum pernah melihatmu main saja. Xin Lian, maaf ya. Gui Mei,
Kalau begitu, aku serahkan padamu. Kamu harus menang. Ya, Xin Lian, tenang saja. Aku pasti akan membawa semangatmu untuk menang bersama-sama. Gadis ini, Gui Mei, punya intuisi dan kepekaan bawaan yang luar biasa. Tunggu dulu. Hei, siapa tahu dia benar-benar bisa membalikkan keadaan. Aduh, sedang mimpi di siang bolong ya kalian. Kalian orang-orang Longguo, tidak ada satupun yang bisa berjudi, masih berani menantang kami. Mimpi. Sekarang malah mendatangkan pemula yang bahkan tidak mengerti aturannya. Lily, kalau kau memang sudah kehabisan akal, sebaiknya lepaskan saja gelar Raja Judi itu, lalu bertekuk lutut, dan bersujud meminta maaf padaku. Dengan begitu, urusan di antara kita akan dianggap selesai. Qin Hu, kau itu selamanya tidak akan pernah bisa menjadi Raja Judi, karena kau sama sekali tidak paham bahwa judi itu bukan sekadar hiburan. Dari 10 kali berjudi, 9 kali pasti kalah. Tidak berjudi adalah satu-satunya cara untuk menang. Apa maksudmu dengan 9 kali kalah dari 10 judi? Lily, kalau kau takut, katakan saja langsung. Kau sama sekali tidak pantas menyandang gelar Raja Judi. Kita lihat saja nanti. Di ronde berikutnya, aku akan membuatmu jatuh ke jurang kehancuran. Ini jelas-jelas curang. Mereka curang. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa mereka ganti orang lagi? Entah bagaimana dengan orang yang satu ini. Memangnya mau bagaimana lagi? Orang-orang Longguo kan tidak tahu cara main mahjong. Menurutku, mereka sudah pasti kalah. Sekarang, kita mulai ronde ketiga. Seingatku, kartu ini sepertinya. Hahaha. Lily, maaf sekali ya. Aku dapat kartu bagus lagi. Sepertinya kau pasti kalah lagi. Kartuku juga lumayan bagus. Sepertinya terpaksa harus pakai cara itu. Hei, kau, perempuan negeri naga ini, berisik amat sih, mau ngapain? Kak, aku menang. Ini Tianhu. Tianhu apa? Apa? Ini gak mungkin. Mana mungkin bisa dapat Tianhu? Di seluruh Myanmar saja, sudah 10 tahun lebih, gak ada satu orang pun yang pernah dapat kartu begini. Aku percaya sama adikku, Gui Mei. Buka kartunya dan tunjukkan pada mereka. Siap, Kak. Bagaimana mungkin? Ternyata beneran Tianhu, gak disangka orang dari negeri naga ini. Hebat juga ya. Ya ampun, ini bahkan di Myanmar, yang puluhan tahun gak pernah terjadi. Bisa dapat Tianhu, dan tak disangka, malah didapatkan oleh seorang gadis muda dari negeri naga. Keberuntungannya benar-benar gila. Susunan kartu sudah dikonfirmasi dan sah. Memang benar ini Tianhu. Tim Lily menang. Kak, aku menang. Kita beneran menang. Tenang dulu ya, masih ada 2 babak lagi. Gak mungkin, aku gak percaya. Kalian pasti curang. Lepaskan, cepat lepaskan. Dengar ya. Kalau kau berani menuduh adikku curang lagi, aku gak akan segan-segan sama kamu. Masa sih? Sebenarnya dia main curang tidak, sih? Cuma orang dari negara naga, mana mungkin hokinya sebagus ini, sampai bisa dapat kartu hoki tingkat dewa. Kalau menurutku ya, dia pasti sudah memakai semacam cara curang. 888. Aku yakin dia pasti main curang. Pasti dia pakai trik licik. Keberuntungan seseorang. Mana mungkin bisa sebagus itu? 888. Semuanya, harap tenang dulu. Berdasarkan penyelidikan saya, dan hasil rekaman kamera pengawas di lokasi, tim Lily memang terbukti tidak melakukan kecurangan apapun. Di babak ini, tim Lily dinyatakan menang. Tidak mungkin. Pei Yuan, apa maksud ucapanmu itu? Apa kamu sedang meragukanku? Tuan Zeng, bukan itu maksud saya. Sudah, masalah ini cukup sampai di sini saja. Sekarang,
kita mulai. Babak keempat. Baik, Tuan. Saya mengerti. Lily. Gara-gara kamu aku jadi begini. Akan kubunuh kamu. Pei Yuan. Bukan aku yang menghancurkanmu, tapi judilah yang telah menghancurkanmu. Lily. Jangan berpikir hanya karena menang satu babak. Kamu bisa bersikap sombong. Jangan lupa, kami sudah menang 2 babak. Kalau kami menang 1 babak lagi, gelar Raja Judi yang kamu miliki itu bakal jadi milikku. Qin Hu. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi Raja Judi. Kalau begitu, lihat saja baik-baik bagaimana aku menginjak-injakmu untuk naik ke tahta Raja Judi. 2 bambu. Hahaha. Ternyata benar-benar pemula. Ini persis seperti yang kuinginkan. Pong. Hei, lihat cepat. Menang, mereka berdua menang. Hu. Mustahil. Bagaimana kalian berdua bisa bekerja sama dengan begitu kompak? Hubunganku dengan kakakku sangat dekat sejak kecil. Kalau kami berdua bisa bekerja sama dengan kompak, apa itu aneh? Jangan senang dulu. Kalian menang kali ini, tapi paling banter cuma seri 2 sama. Kalau berikutnya kami yang menang, yang meraih kemenangan akhir, tetaplah kami. Pei Yuan, tenanglah. Dia sedang berusaha mengacaukan mentalmu. Jangan masuk jebakannya. Ah. Hampir saja, nyaris saja aku kena tipu. Untung saja saudara Qin mengingatkanku. Babak keempat. Dimenangkan lagi oleh pasangan Lily. Skor total saat ini adalah. Selanjutnya, kita memasuki babak penentuan. Kerjasama mereka masih sangat kompak. Sepertinya harus cari cara untuk mengacaukan ritme mereka. Hei, Pei Yuan, kamu kan seorang bos dari Myanmar. Pikirkan saja, betapa pecundangnya dirimu. Masih harus mendengarkan omong kosong seorang penjudi. Kau bilang apa? Memangnya kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kasino milikmu sendiri saja sudah kalah taruhan denganku. Sekarang nyali pun kau sudah tidak punya. Hanya seekor anjing pecundang. Coba katakan sekali lagi. Anjing pecundang. Pei Yuan, hentikan. Jangan termakan jebakannya. Diam. Atas dasar apa kau mengaturku? Ini di Myanmar. Kau harus patuh padaku. Dasar bodoh. Biar ku perlihatkan padamu sekarang, apa yang disebut dengan kemampuan yang sesungguhnya. Hu, menang, apa? Kau mencurangiku. Ini namanya tipu muslihat dalam perang. Dasar bodoh. Qin Hu, berani-beraninya kau memukulku. Cari mati kau. Pei Yuan, hentikan. Kau berani menodongkan pistol di sini. Kau benar-benar tidak berguna. Aku juga tidak membutuhkanmu lagi. Lily, apa kau berani 1 lawan 1 denganku, untuk menentukan siapa pemenangnya? Boleh. Enyah kau, jangan menggangguku di sini. Lily, apa kau setuju? Tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, babak penentuan terakhir akan dimainkan oleh kalian berdua. Aturannya tetap mengikuti prosedur Raja Judi. Bidadari menyebar bunga. Aku ingat waktu di babak final dulu. Kecepatan tanganku kalah dari tanganmu. Kali ini tidak akan begitu. Sejak saat itu, aku berlatih keras melatih kecepatan tanganku. Kali ini, aku pasti bisa mengalahkanmu. Qin Hu. Sepertinya kau masih belum paham juga. Aku bisa menang darimu, bukan karena tanganku lebih cepat darimu, tapi karena aku lebih tahu dari kau. Betapa bahayanya judi. Lily, jangan coba-coba menakut-nakuti aku di sini. Kalau bukan karena judi, kau sekarang hanyalah
Seorang petani udik. Berani-beraninya kau di hadapanku, bicara omong kosong seperti itu. Sepertinya, kau memang baru kapok setelah melihat liang kuburmu sendiri. Aturan permainan ini sangat mudah. Aku akan mencampurkan kartu ini ke dalam tumpukan kartu lainnya. Lalu dengan teknik menyebar kartu, aku akan membagikannya. Siapapun di antara kalian yang mendapatkan kartu as sekop ini, dialah pemenang akhirnya. Sekarang, kita mulai. Lily, sepertinya babak ini, aku yang menang. Bagaimana mungkin? Kak Li. Bisa-bisanya kalah. Lily, kau kalah. Gelarmu sebagai Raja Judi sudah berakhir sekarang. Aku kalah. Belum tentu. Yang sedang kupegang di tanganku sekarang adalah kartu as sekop. Siasat apa lagi yang mau kau mainkan? Kalau kau bisa mengeluarkan kartu, juga kartu as sekop, itu artinya kamu main curang. Iya, benar, Tuan Li. Di dalam deck kartu saya ini, hanya ada satu kartu as sekop. Mustahil sekali bisa ada dua kartu as sekop sekaligus. Siapa yang bilang kalau di tanganku hanya ada satu kartu as sekop? Bukan as sekop. Qin Hu. Gelar Raja Judi ini kuberikan padamu. Lily si manis. Beraninya si manis itu menginginkanku. Gelar Raja Judi pun sudah kuberikan padamu. Keinginanmu sudah terwujud. Kenapa kamu masih kelihatan tidak senang? Yang kuinginkan, bukan gelar Raja Judi itu. Aku ingin bertarung dengan adil dan jujur, dan mengalahkanmu sekali saja. Kalau begitu, keinginanmu sekarang sudah terwujud. Aku kalah. Kamu. Qin Hu. Karena keinginanmu sudah terwujud. Coba lihat, dia hanya sedang mencari alasan untuk menutupi kekalahannya saja. Benar sekali, dia cuma sedang mencari alasan atas kekalahannya sendiri. Kalau begitu, coba lihat bagian belakang kartu itu. Apakah itu sidik jari saya? Aku kalah. Bicara omong kosong apa kamu? Putaran ini seharusnya kamu yang menang. Tuan Qin Hu. Kau yakin mau menyerah? Ya, aku yakin. Baiklah. Dengan ini, saya umumkan. Tuan Lily keluar sebagai pemenang. Dan berhasil menyabet gelar juara. Turnamen Dewa Judi Myanmar yang saya adakan. Sebagai sang juara, saya akan mengabulkan satu keinginan yang berada dalam batas kemampuan saya. Luar biasa, kakak menang. Tuan Lily. Silakan sampaikan. Apa keinginan Anda? Selama hal itu bisa saya lakukan, pasti akan saya wujudkan. Saya harap Anda, Tuan Zeng, bersedia mencabut hak Pei Yuan atas seluruh wewenang di tambang Lei Feng. Tuan Zeng, tolong jangan percaya dia. Saya ini bawahan Anda yang paling setia, Pei Yuan. Aku sudah katakan bahwa aku akan mengabulkan satu permintaan Lily yang bisa kuwujudkan. Apa kau ingin membuatku ingkar janji di hadapan semua orang? Aku. Bukan itu maksud saya. Mulai detik ini, kuumumkan pencabutan seluruh kekuasaan Pei Yuan sebagai kepala tambang, tanpa terkecuali. Tua bangka sialan, karena kau tidak membiarkanku hidup tenang, maka kau juga tidak akan bisa tenang. Pei Yuan, apa yang kau lakukan? Kau mau memberontak. Tua bangka, karena kau ingin aku mati. Lebih baik kita mati bersama saja. Mati kau. Tanganku, saudara Li.
Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Kedepannya, jika ada perintah apapun, katakan saja tanpa ragu. Pengawal. Seret dia keluar. Umpankan ke anjing. Tuan Zeng, saya salah, saya tidak akan berani lagi, Tuan Zeng. Saudara Li, sebagai tanda terima kasih, aku punya satu hadiah lagi untukmu. Ini kan, segel giok itu. Anu, Tuan Zeng, hadiah darimu ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Kalian ini semuanya bagus. Hanya saja terlalu sungkan. Baiklah. Tuan Zeng, kalau begitu hadiah ini saya terima. Pegang baik-baik. Saya pamit. Ya. Sungguh pahlawan muda yang luar biasa. Saat aku pulang tadi, ibu bilang padaku, kalau kamu ditipu dan dibawa ke Myanmar, aku takut setengah mati. Maafkan aku, Kak, sudah membuatmu khawatir. Sekarang setelah kamu kembali, jangan pergi sembarangan lagi. Iya, aku mengerti. Ibu, aku membawa adik pulang. Ibu. Menurutmu, apa ibu? Pergi kerja di ladang ya? Tapi kok aneh ya, jam segini, biasanya ibu sudah pulang dari tadi. Nggak mungkin masih di ladang. Ayo coba kita lihat. Ibu di mana? Gimana, Guime, ibu ada di sana? Nggak ada, Kak, tapi aku di kamar ibu. Menemukan telepon ini. Telepon ini. Kak, ini. Pasti nomor ini. Yang menculik ibu. Halo, siapa ini? Lily, kamu masih ingat aku? Pei Yuan. Ternyata kamu, Lily. Datanglah sendiri ke Myanmar, dan siapkan 100 juta uang tunai. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa melihat ibumu lagi. Baik. Tunggu aku. Kak, gimana keadaan ibu? Guimei, ibu baik-baik saja. Kamu tetap di rumah saja dulu. Kakak ada urusan dan harus pergi sebentar. Kakak harus kembali ya? Tenang saja. Aku pasti akan baik-baik saja, dan kembali pulang. Uangnya sudah kubawa. Mana orangnya? Tak disangka. Kamu benar-benar datang sendirian. Rupanya kamu begitu sayang dengan ibumu. Ya, setelah kubunuh kalian semua, aku akan pergi jauh dari sini. Pei Yuan. Uang tunai 100 juta sudah kubawa. Sekarang, cepat lepaskan ibuku. Lily. Gara-gara kamu, aku kehilangan segalanya. Dan sekarang aku bahkan dikejar-kejar orang. Hari ini, uangmu akan kuambil. Dan nyawamu juga akan kuambil. Mati kau. Jangan. Hahaha. Aku kalah. Ternyata aku kalah lagi. Tapi biarpun aku kalah, terus kenapa? Lily, kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Apa maksudmu? Ibu. Apa yang sudah kau lakukan pada ibuku? Bukan apa-apa. Hanya saja, saat aku menangkapnya tadi, sekalian saja ku beri dia sedikit racun. Aku jamin. Dia tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari. Kau benar-benar cari mati. Tuan Li. Anda jangan sampai gegabah.
Bunuh saja aku, maka ibumu tidak akan pernah bisa diselamatkan lagi. Penawar untuk racun ini. Hanya aku yang tahu. Di mana penawarnya? Aku tidak akan memberitahumu. Jangan harap. Bawa dia pergi. Kak, ibu kenapa? Ibu diracuni orang. Bantu aku membopong ibu ke kamar. Aku akan pergi mencari orang untuk menetralkan racun ibu. Baik. Tabib Sakti Su, sebenarnya apa yang terjadi pada ibuku? Kumohon, katakanlah sesuatu. Beliau terkena racun langka dari wilayah barat. Menurut pengamatan orang tua ini, beliau paling lama hanya bisa bertahan hidup 3 hari. Tabib Sakti Su, lalu, sekarang kita harus bagaimana? Racun ini sangat ganas dan sudah lama lenyap. Resep obat penawarnya, bisa dibilang sudah tidak ada jejaknya lagi. Tapi, saya tahu ada seseorang yang memegang obat penawar ini. Pei Yuan. Mungkinkah selain Pei Yuan, tidak ada satu orang pun yang punya obat penawarnya? Setahu saya, sudah tidak ada lagi. Halo. Lily, gawat. Pei Yuan kabur dari penjara. Kamu harus hati-hati akhir-akhir ini. Kemungkinan besar dia akan mencarimu untuk balas dendam. Aku mengerti. Pei Yuan kabur dari penjara. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa dia akan membalas dendam pada kita? Aku akan menemuinya sekarang juga untuk mengambil obat penawar itu. Kamu tunggu aku di rumah. Pei Yuan benar-benar sangat membenci kita sekarang. Kalau kamu pergi sekarang, kamu sama saja mengantarkan nyawa. Lagi pula, kita bahkan tidak tahu keberadaannya sekarang. Sama sekali tidak tahu. Meski sesulit apapun, aku harus tetap pergi. Semua ini berawal gara-gara aku. Aku tidak bisa tinggal diam melihat ibu mati sia-sia demi aku. Raja Judi. Raja Judi macam apa aku ini? Bahkan ibuku sendiri saja tidak bisa kuselamatkan. Apa gunanya semua ini? Halo, siapa ini? Lily. Sudah lama tidak bertemu. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Obat penawarnya, aku bisa memberikannya padamu. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Datanglah ke Myanmar untuk mencariku. Nanti kau juga akan tahu. Ingat. Kali ini, jangan bawa satu orang pun. Kalau tidak, aku akan menghancurkan satu-satunya obat penawar di dunia ini. Myanmar. Lily. Akhirnya kau datang juga. Kupikir kau pengecut. Dan tidak berani datang ke sini. Pei Yuan, di mana sebenarnya obat penawar itu? Lily. Bukankah kau sangat jago berjudi? Bagaimana kalau kita lakukan taruhan terakhir? Kita pertaruhkan nyawa kita berdua. Taruhan apa? Aturannya sangat sederhana. Roulette Rusia. Pernah memainkannya, kita akan bergantian, mengarahkan pistol ke kepala sendiri lalu menembak. Siapapun yang senjatanya meletus, dialah yang akan mati. Bagaimana? Kau berani bertaruh? Tapi aku sudah cuci tangan. Dan bersumpah tidak akan pernah berjudi lagi. Omong kosong. Sekali jadi penjudi, selamanya tetap penjudi. Kau sudah lama tidak punya jalan untuk kembali. Jika kau tidak mau bertaruh, maka obat penawar ini akan kubuang sekarang juga. Dan kau tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Aku setuju. Nah, begitu dong. Lily, hari ini, entah kamu yang mati.
Hahaha. Tembakan kosong. Lily, sekarang giliranmu. Pistol revolver ini punya 6 lubang peluru. Tembakan pertama tadi kosong. Itu artinya, sekarang peluangnya 1/5. Kenapa? Dewa judi yang terpandang. Masa tidak berani bertaruh? Apapun yang terjadi, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, sebagai taruhannya, obat penawar untuk ibu, harus berhasil kudapatkan. Nak, suatu hari nanti, kamu akan menghadapi situasi, di mana semua trik judimu tidak akan berguna lagi. Guru, kalau trik judi pun tidak berguna, lalu bagaimana kita bisa menang? Jawabannya cuma satu. Percaya pada dirimu sendiri. Tidak berjudi adalah kemenangan sejati. Tembakan kosong. Giliranmu. Masih ada peluang 1/4. Pasti tidak apa-apa. Hahaha. Lily, aku sedang sangat beruntung. Sekarang, tersisa peluang 1/3. Aku tidak percaya, keberuntunganmu masih akan sebagus ini. Tembakan kosong. Sekarang giliranmu. Bagaimana mungkin bisa begini? Peluang 1/3. Ternyata meleset semua. Kalau kau tidak berani bertaruh, berikan penawarnya padaku. Siapa bilang aku tidak berani bertaruh? Kau cuma orang negeri naga biasa. Jangan remehkan aku. Peluang 1/2 saja aku masih selamat. Lily, kau pasti mati. Peluru berikutnya ini pasti akan kena. Kenapa kau tidak takut? Pistol di tanganku ini sedang memegang kendali atas nyawamu. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak, atau akan kutembak mati dia. Pei Yuan, apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Bagaimana kalau kita bertaruh sekali lagi? Hah? Dalam situasi seperti ini, apalagi yang mau kau pertaruhkan? Mari bertaruh, apakah di dalam pistolmu itu masih ada peluru atau tidak? Aku pertaruhkan nyawaku dengan koin ini. Hahaha. Gila. Kau benar-benar sudah gila total. Di tanganku ini, sekarang sudah pasti ada pelurunya. Kau mau bertaruh nyawa? Kenapa? Kau tidak berani? Ya, karena kau sudah sangat ingin mati. Maka akan kukabulkan keinginanmu. Matilah kau. Bagaimana mungkin bisa begini? Kenapa senjatanya kosong? Pelurunya, kemana perginya peluruku? Pei Yuan. Pelurunya ada di tanganku. Sama sekali tidak mungkin. Aku sendiri yang memasukkannya. Aku tidak terima. Pei Yuan, 9 dari 10 judi itu tipuan. Tidak berjudi berarti menang. Bagaimana bisa aku kalah? Bawa dia. Tuan Lily, kali ini, semua benar-benar berkat Anda. Anda terlalu sungkan. Lagi pula, aku juga sudah mendapatkan apa yang selama ini sangat kuinginkan. Ibu harus melindungi kakak, supaya dia bisa pulang dengan selamat. Kak, bagaimana hasilnya? Apa obat penawarnya sudah ketemu? Syukurlah, ibu kita akhirnya bisa diselamatkan. Kakak hebat sekali. Sudah, semua sudah berlalu. Setelah racun di tubuh ibu dibersihkan, mulai sekarang, aku akan hidup dengan baik bersama kalian. Ah, Benarkah? Tapi, bukankah kakak seorang dewa judi? dewa judi, dewa cangkul maksudmu. Sekarang, aku sudah lama berhenti dan mundur dari dunia perjudian. Sekarang, aku hanyalah seorang petani biasa. Aku tidak akan pernah lagi berurusan dengan hal-hal berbau judi.
Semoga Kaisar Langit melindungi kita. Semoga ibu bisa segera sadar dengan selamat. Aku, di mana ini? Syukurlah, ibu, ibu sudah sadar. Aku, kenapa ini? Kepalaku sakit sekali. Lalu, Guimei, kamu sudah kembali? Iya, Bu, kakak yang menyelamatkanku dari Myanmar dan membawaku pulang. Lear, kali ini benar-benar berkat kamu. Bu, aku tidak akan pernah meninggalkan ibu lagi. Iya, Mulai hari ini, kita sekeluarga akan bersama-sama, menjalani hidup dengan baik. Bu, ibu tahu tidak, kakak sukses besar di luar sana. Bahkan dia punya julukan juga, namanya Eng. Ngapain sih? Bukan apa-apa, Bu, hanya saja. 2 tahun belakangan ini, aku menjalankan bisnis kecil-kecilan di luar, dan sempat menghasilkan sedikit keuntungan. Sekarang sudah bangkrut. Bisnis bangkrut itu tidak apa-apa. Manusia itu, asalkan seumur hidup aman dan selamat, serta tidak berjudi, itu sudah cukup. Bu, ibu tenang saja. Seumur hidupku ini, aku tidak akan pernah menyentuh judi lagi. Syukurlah kalau begitu, syukurlah. Kalau begitu, kalian istirahat dulu ya. Ibu buatkan makanan dulu untuk kalian. Baik, Bu. Kenapa kakak tidak mengizinkanku memberitahu ibu tentang identitas aslimu? Seumur hidupnya, ibu paling benci judi. Kalau ibu sampai tahu, soal aku ini raja judi, ibu pasti bakal menguliti aku hidup-hidup. Ingat ya. Jangan pernah ceritakan ini pada siapapun nanti. Paham? Iya juga sih. Tapi kak, tenang saja. Aku tidak akan pernah membocorkan identitas aslimu kepada siapapun. Baguslah kalau begitu. Ayo. Kita bantu ibu. Lear, Guimei, waktunya makan. Wah. Kemampuan memasak ibu ini tidak berkurang sedikit pun dari dulu ya. Bu, masakan ibu enak sekali. Mana ada, bukankah dari dulu memang selalu seperti ini? Lily, kamu tahu kenapa? Ibu tidak pernah membiarkan kalian menyentuh judi, karena ayahmu Meninggal justru karena judi. Ayah, Bukankah dari dulu ibu selalu bilang, kalau ayah meninggal karena sakit? Ibu membohongi kalian saat itu. Dulu sekali, ibu menikah dengan Lidasan. Ibu pikir kami akan menjalani kehidupan yang tenang. Tapi tidak disangka, pada akhirnya, dia malah kecanduan judi. barang ini kalau dijual, pasti bakal laku mahal. Nanti, uangnya bisa kupakai buat judi lagi. Dasan, ini keramik biru putih warisan leluhur keluargaku. Jangan dijual untuk judi. Minggir kamu, tahu apa kamu? Dasar perempuan, nanti kalau aku sudah menang judi, aku akan bawa kamu hidup enak. Ya Tuhan, dosa apa yang sudah kuperbuat sampai begini? Setelah itu, karena ayahmu tidak bisa membayar utang judinya, dia dipukuli sampai mati oleh mereka. Makanya, kalian jangan pernah sekalipun menyentuh judi. Judi itu hanya akan menghancurkan hidup. Ibu tenang saja, aku pasti tidak akan pernah menyentuh judi. Syukurlah kalau begitu. Baguslah. Chen Wan, buka pintunya. Kamu. Kenapa kamu ke sini? Bukannya uangnya sudah kuberikan kepada kalian. Kamu masih tetap sama seperti dulu. Sangat membosankan. Anda siapa? Jangan tegang begitu, keponakanku, aku ini pamanmu. Pamanku. Apakah dia benar-benar paman kami? Secara hubungan darah, dia memang paman kalian.
Tapi aku sudah mengusirnya dari rumah sejak lama. Aku tidak sudi punya adik yang gila judi. Dialah juga yang menyebabkan ayah kalian tewas. Jangan bicara sekejam itu dong. Memang dulu aku yang mengajak Li Dasan pergi ke kasino, itu memang benar. Tapi aku tidak menyangka dia akan kecanduan. Ini bukan salahku, dong. Masih punya muka kamu bicara begitu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal diam. Kak, beri aku 1 juta, dan aku akan langsung pergi. Kenapa kamu tidak merampok saja sekalian? Bahkan jika aku meminjamkanmu 1 juta, kamu pasti akan langsung membawanya ke kasino, lalu kalah sampai habis tak tersisa. Paman. Begini saja. Mari kita berdua bertaruh. Kalau paman menang, aku akan memberi paman 1 juta. Boleh saja. Kamu sendiri ya yang mengatakannya. Jangan ingkar janji. Lier, kamu tidak boleh bertaruh dengannya. Dia itu pemain lama. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Ibu tenang saja. Paman tidak akan bisa mengalahkan kakak. Lihat saja nanti. Tapi... Sudah, jangan tapi-tapi lagi, Bu. Percayalah padaku. Paman juga tidak mau menindasmu. Kita main samgong yang sederhana saja. Siapa yang jumlah kartu nilainya lebih besar, maka dia yang menang. Kalau paman menang, kamu beri paman 1 juta. Bagaimana? Boleh. Tiga Ki. Keponakanku, aku sarankan sebaiknya kamu menyerah sekarang saja. apakah samgong itu nilainya sangat besar? Meskipun kamu tidak suka berjudi, paling tidak harus tahu pengetahuan dasar ini, kan? Samgong itu adalah kartu tertinggi. Selain 3 kartu K yang bisa mengalahkannya, tidak ada kartu lain lagi yang bisa menang. Aku sarankan kalian, segera siapkan uang 1 juta itu. Sekarang bagaimana ini? Ibu tenang saja, kakak pasti akan menang. Dia mau menang pakai apa? Samgong K. Nggak mungkin. Paman. Kartuku. Kebetulan sedikit lebih besar dari kartumu. Mustahil. Kok bisa begini? Siapa yang menang di antara mereka? Ibu. Kakakku yang menang. Nggak mungkin, aku nggak terima. 1 putaran lagi, Paman. Tadi Paman sudah berjanji padaku. Kalau Paman kalah, Paman harus pergi dari rumahku. Kenapa? Paman mau ingkar janji. Keponakanku, tunggu saja kamu. Bocah kurang ajar. Berani-beraninya dia mengacau denganku. Aku akan membuatmu bernasib sama seperti ayahmu. Bang Hu. Ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Bocah bernama Chen Xiaochun itu, katanya ada mangsa empuk. Tapi menurutku, dia cuma ingin aku membantunya balas dendam. Nyalinya besar juga. Tuan Hu, perlu kita urus. Jangan. Tuan Qin sudah bilang padaku, kita harus menyambut seorang orang penting. Beliau akan segera tiba untuk membereskan urusan kecil ini. Harus selesai sebelum Tuan Qin dan orang penting itu tiba di sini. Ingat, harus cepat. Tuan Hu. Lily, kamu masih sibuk bertani. Cepat pulang ke rumah. Ada apa dengan Ibu Liu? Aku melihat segerombolan orang menerobos masuk ke dalam rumahmu. Sepertinya itu Tuan Hu dari kasino.
Gui Mei. Siapa kau, bocah? Berani sekali kau menyinggungku. Kalau kau tahu diri, datanglah ke kasinoku. Kalau tidak, jangan harap seumur hidupmu bisa melihat ibumu dan adikmu lagi. Aku akan segera ke sana. Kalau sampai terjadi sesuatu pada mereka, akan kubuat kau menyesal. Halo, Kak Li. Tumben sekali Anda menghubungi saya. Di antara anak buahmu, apa ada yang bernama Tuan Hu? Iya, benar. Si Hu, apa dia cari masalah dengan Anda? Dia menculik ibuku dan adik perempuanku. Baik, Kak Li, Anda jangan panik dulu. Sekarang juga saya akan menyelamatkan Bibi dan Gui Mei. Bocah tengil itu. Benar-benar sudah bosan hidup. Berani-beraninya dia mengusik keluarga Kak Li. Kalian semua, masuk. Ikut aku. Selamatkan keluarga Kak Li, cepat. Sepertinya kau cukup tahu diri. Di mana keluargaku? Ibu. Gui Mei. Lier, cepat pergi, jangan pedulikan kami. Nenek tua sialan, tutup mulutmu. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini, kalau kau tidak main beberapa putaran denganku, atau mereka mati. Mau pilih yang mana? Kau putuskan saja sendiri. Main apa? Sederhana saja, Zajin Hua pernah main. Bocah, hari ini akan kuperlihatkan padamu apa arti dari seorang ahli sejati. Hari ini kita tidak bertaruh uang, tapi bertaruh nyawamu. Bagaimana mungkin? Kau kalah. Tidak mungkin. Curang. Kau pasti bermain curang. Pengawal. Periksa rekaman CCTV. Tuan Hu, semua rekaman CCTV ada di sini. Bocah. Berani sekali kau bermain curang di wilayah kekuasaan Tuan Hu ini. CCTV milikku ini menggunakan monitor LCD super jernih. Setiap gerak-gerik siapapun tidak akan luput dari pengawasannya. Bagaimana mungkin? Dia tidak curang. Benar-benar tidak mungkin. Aku tidak percaya. Sudah selesai memeriksanya. Aku bermain curang atau tidak? Bukankah kau sendiri sudah tahu jawabannya? Memangnya kenapa kalau kau tidak curang? Hari ini, kau pasti akan mati. Maju, serang dia, tebas dia. Semuanya, hentikan. Tuan Qin, kenapa Anda bisa kemari? Dasar tidak berguna. Tuan Qin, kenapa Anda memukul saya? Kak Li. Maaf, saya datang terlambat. Kak Li. Dia adalah Sosok tokoh besar itu. Pengawal, bawa bajingan buta ini, dan seret keluar. Tuan Qin. Lier. Jangan panggil aku Kak Li, aku sudah cuci tangan. Qin Hu,